warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Musyono MPD selaku pengajar praktek CPD Angkatan Lawan Kabupaten Ponorogo, yang kami hormati Bapak Sumanto SPD selaku Kepala Sekolah SDN Bina Senipon, rekan-rekan sejak guru SDN Bina Senipon yang saya hormati pula. Ya, dan selanjutnya yang pertama pembukaan tadi sudah dibuka oleh Bapak Musyono. Yang selanjutnya tujuan diskusi. Yang ketiga merumuskan kalimat utama dan melihat visi sekolah. Yang keempat mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang kelima mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Yang terakhir adalah penutup. Yang tadi pembukaan sudah. Sekarang next ya, tujuan diskusi. Melalui diskusi pada hari ini, saya harapkan peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid. Yang kedua, peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Yang selanjutnya, peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisi dengan tepat. Next. Yang pertama, merumuskan kalimat utama dan melihat visi sekolah. Satu lembar itu jawaban untuk nomor 1. Bebas jawabannya, monggo. Kita itu memimpikan murid-murid yang bagaimana seperti apa? Untuk memberikan amanah membacakan berbagai kalimat rumah yang sudah dituliskan oleh Bapak Ibu Guru. Untuk yang nomor 1, kita memimpikan murid-murid yang ada yang menuliskan pintar, sopan, dan soleh serta kreatif. Pertanyaan kedua adalah kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memerlukan bimbingan dari guru agar tidak salah arah atau tujuan hidupnya. Yang kedua, juga yang murid adalah generasi penerus bangsa. Ada juga yang berpendapat murid adalah aset orang tua dan juga bangsa yang perlu kita bina dan bimbing untuk mencapai cita-citanya. Kita sebagai guru harus mengutamakan kepentingan peserta didik. Ya, yang pertama mengutamakan kepentingan murid. Sudah seyogyanya, sudah tugas dan kewajiban kita untuk selalu mementingkan kebutuhan peserta didik. Ya. Yang jawaban selanjutnya mengutamakan pendidikan akhlak dan budi pekerti yang baik. Ya, itu kewajiban kita mengantarkan anak kita untuk berbudi pekerti yang baik. Selanjutnya kebutuhan siswa, kepentingan siswa, pendidikan yang berkarakter. Nah, ini nanti yang akan kita capai, pendidikan yang berkarakter sebagai pedoman untuk menyongsong kurikulum kita yang akan datang mulai tahun pelajaran 2023. Kita yakin dari tadi murid-murid sekarang kita sebagai guru yakin bisa nggak untuk mampu mendidik peserta, mampu mendidik murid. Yang selanjutnya
Contohnya itu kerja bakti. Kita mengidentifikasi dari itu, salah satunya adalah gotong royong. Kita tanamkan karakter anak yang bergotong royong. Apa yang bisa dilakukan untuk mencapai perubahan? Contohnya, bisa mengembangkan ekstrakurikuler, gurunya supel, gurunya kering, gurunya melayu, apa pripun? Biasanya guru jolan itu Pak Eko, pokoknya Pak Eko datang itu sambutannya luar biasa. Guru jolan, tak ada guru yang seindah guru BCOK. Guru BCOK itu guru idaman sepanjang hayat katanya. Itu saya juga merasakan. Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Ini jawaban Bapak Ibu. Menggunakan fasilitas yang ada di sekolah dengan maksimal. Yang kedua, menambahkan sikap ramah pada anak. Terus berfokus pada bakat yang dimiliki peserta didik. Terus pembelajaran yang menyenangkan, berbudaya literasi, mengembangkan bakat anak. Terus selanjutnya yaitu memperbanyak kegiatan. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Yang pertama, berkolaborasi dalam kegiatan keagamaan. Ya, contoh kasih saja yang setelah kita lakukan beberapa tahun kemarin ya Bapak Ibu di sini melaksanakan korban. Nah, itu kolaborasi dengan masyarakat, yaitu pemotongan hewan korban dilakukan di sekolahan dan dibantu oleh masyarakat di sekitar sekolahan. Yang selanjutnya kolaborasi saat kerja bakti. Ya pasti kerja. Saling mengisi dalam KBM. Misalnya kita salah satu guru ada yang berkepentingan, misalnya Pak Eko yang akhir-akhir ini sering meninggalkan ke sekolah. Karena apa Pak? Tugas apa? Por pendampingan. Jadi murid yang ditinggalkan harus kita handle sebagai wali kelas. Yo, meskipun olahraganya serampan-serampan kan nggak apa-apa ya Pak Eko. Yang penting anak kan tetap menerima haknya sebagai siswa, tidak ditelantarkan. Misi saya, Prakarsa Perubahan saya itu pada kelas bawah cakap membaca. Jika kelas 1, 2, 3 pembacanya sudah lancar, insya Allah untuk jenjang berikutnya dan kelas-kelas berikutnya aman. Nah, saya ini oleh semua seperti itu adalah cita-cita saya atau prakarsa perubahan yang ingin saya lakukan, dan semua itu akan terwujud jika saya bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan guru di SDN
untuk pelatihan dan dikhususkan untuk tahun depan. Kemarin juga ada masukan bahwa yang mengalami kesulitan nanti akan dibina oleh guru kelas 1 dan kelas 2. Ini kemarin sudah saya musyawarahkan dengan salah satu guru bagaimana mengatasi permasalahan itu. Nah, kaitannya dengan kerjasama dengan komite, alhamdulillah untuk SDN Seni Botika sudah berjalan bagus, Pak. Tadi juga akan menambah semangat teman-teman kita sekaligus mengerti apa misi dan visi sekolah kita yang akan kita kembangkan nanti setelah mungkin sebelum rapat pleno ataupun acara sebelum rapat pleno dengan komite juga kita masukkan ke acara. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berkenan membantu saya untuk melalui acara hari ini. Meskipun keadaan semakin belum dan akhirnya pada acara penutupan sebelum acara nanti kita tutup akan saya kembalikan sebelumnya kepada pengajar praktek kita Bapak Mustono MPD. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingin memutarkan sebuah pantun. Bermain bahagia dilakukan secara berguru. Guru bergerak, Indonesia maju. Ya. Salam dari bahagia. Terima kasih. Terima kasih untuk terima kasih Bapak semuanya. Di sini saya akan menarik benang merah dari hasil diskusi yang sudah dilaksanakan oleh Bu Anti sebagai implementasi di dalam pembelajaran modul 1.1 sampai 1.3. Yang pertama berkaitan dengan visi misi. Yang jelas kita harus membuang mindset bahwa visi misi bukan jargon. Jadi biasanya ditulis di tembok visi misi ini dikeramatkan. Tidak. Jadi visi misi perlu kita kaji ulang sesuai dengan capaian yang ada dalam biasanya diimplementasikan dijabar dalam dokumen 1. Kalau beriman itu capaiannya sampai mana, prestasi itu sampai mana, nah, itu jadi mohon nanti Pak Manto mungkin melibatkan stakeholder yang ada, menggali potensi seperti dilakukan Bu Anti tadi dan mengkolaborasikan dengan komite dan perwakilan wali murid dalam menyusun visi misi. Jangan murid niki Bu kelas A kelas 4 ini kados keten niki kondisine niki pripun. Nah, itu dirogoh wali murid penerjemahan visi. Jangan sampai meleset dari kondisi real sekolah. Jangan sampai sini potensinya pertanian, dalam visinya mimpi di bidang industri, jangan. Teknologi, jangan. Kalau berwawasan global dilatih untuk anak-anak bermain game dalam aplikasi-aplikasi bisa, Jadi mohon di sini pertanian kok mengangkat tentang robotik dan jalan. Generasi muda monggo selalu koordinasi dibicarakan bersama. Contoh Pak Banti ada kendala di kelas ini, monggo selalu kolaborasi. Guru yang baik itu kan selalu mau mengadakan evaluasi diri. Nah, jadi bukannya PJGP segala-galanya, tidak, pasti ada yang kurang. Oleh karena itu monggo saling kolaborasi, saling mengisi, luar biasa. Kalau mau untuk mewujudkan anak-anak beriman, ya tidak hanya baca Al-Quran, tapi mungkin sholat duha, sambung. Sholat duha, sholat duhur, nah mungkin ya berjamaah, mungkin sekali-kali parenting, undang orang tua, diajari nangani anak-anak yang memang mempunyai kendala yang bermacam-macam. Tidak harus narasumber Bapak Ibu guru, tidak.
bisa mengundang relawan dari luar. Saya kira itu untuk benang merah yang perlu saya tegaskan, bahwa visi dan prakarsa perubahan memang harus dilakukan. Tanpa panjenengan tidak mungkin akan berjalan. Sekali lagi, saya tidak menggurui, hanya mengajak, mengarahkan utamanya CGP. Kan dengan ini panjenengan mampu public speakingnya ketika menghadapi, kan biasanya murid. Nah ini memang diuji, mungkin suatu saat kalau di tingkat SMP itu pengawas minta Pak, dikumpulkan dari CGP yang ada di binaannya untuk menyampaikan suatu paparan yang dia miliki dan harus diviruskan ke semua elemen yang ada. Kalau panjenengan Manto nanti ada pengawas, silakan ini CGP diuji, kan orientasinya kan bermacam-macam. Jadi monggo nanti ke pengawas diuji Pak. Ini di hadapan publik, di hadapan para kepala sekolah, di hadapan guru-guru inti untuk menyampaikan paparan yang ada dalam visi misinya CGP ini. Saya kira itu Ibu Bapak, sekali lagi terima kasih luar biasa dari warga SD 3 Seniko, saya Pak Manto selaku leader di sini, saya ucapkan terima kasih sudah istilahnya memfasilitasi dari CGP, utamanya Bu Anti ini angkatan 8 untuk mewujudkan memang sebagai agen transformasi pendidikan saat ini diharapkan. Dan saya berharap tidak berhenti selesai CGP, berhenti ya sudah. Monggo ilmu diaplikasikan ke sekolah, utamanya berawal dari kelas panjenengan. Saya kira itu Ibu Bapak, ada kurang lebihnya mohon maaf dari saya selaku pemandu kegiatan diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan atas nama CGP 8 dari SD Seniko 3 Pak Andi Kayati. Dengan ini acaranya saya tutup, tapi nanti saya mohon Pak Manto bisa memberi respek dalam kegiatan ini. Marilah kegiatan diskusi pada pagi hari ini yaitu dengan baca alhamdulillah. Amin. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.